sedikit Pak tentang kegiatan ini dalam rangka apa sebetulnya Pak? Monggo dijelaskan. Ya. Ya, terima kasih. Hari ini akan dilaksanakan bimbingan organisasi untuk Rapi Wilayah 14 Kabupaten Malang. Ya. Samping saya Pak Ketua dan beberapa pengurus bendahara, Pak Sekretaris Wilayah dan pengurus juga. Ya. Secara umum bimbingan organisasi itu kami dari pengurus daerah memberikan paparan materi tentang sebagian aturan atau secara keseluruhan, di mana ada banyak peraturan yang menjadi landasan kita berorganisasi di Rapi. Pertama peraturan pemerintah, juga undang-undang pemerintah. Yang kedua anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Rapi sendiri. Dan kemudian yang terbaru ini ada peraturan organisasi hasil Rakernas tahun 2022. Ini sebagian memang belum diketahui atau belum dibaca oleh anggota kita, anggota Rapi. Sehingga kami mengupayakan mensosialisasikan atau menyampaikan isi dari materi masing-masing peraturan organisasi. Itu mungkin yang paling utama, Pak. Pak sedikit Pak untuk kontribusi Rapi seperti apa untuk pemerintah daerah? Ya, pemerintah daerah sendiri sudah berkolaborasi dengan pemerintah provinsi, juga di tingkat kabupaten dalam wilayah, juga tentunya seperti diketahui di latar belakang kita sudah sangat dekat dengan pemerintah kabupaten. Kalau ini kita buktikan dengan hari ini kita dikasih fasilitas pendopo seperti ini, tentu saja karena kedekatan kita pengurus Rapi wilayah 14 Kabupaten Malang dengan Forkopimda dan juga termasuk Bapak Bupati dan jajarannya. Ada harapan apa Pak? Harapan atau himbauan kepada para anggota Rapi di Kabupaten Malang Pak terkait dengan tugas seperti apa nih Pak? Ya, yang pertama sebagian besar anggota Rapi malas membaca peraturan Pak, karena banyak peraturan kita ada 16 hasil Rakernas, sehingga kalau dibukukan segini. Kalau tidak kita mengupayakan acara-acara seperti ini, bimbingan teknis, bimbingan organisasi dan lain-lainnya, pelatihan yang lainnya yang berhubungan dengan penyampaian materi, maka akan sulit dicerna, disampaikan ke tingkat anggota. Ya, sedikit Pak tentang Rapi Kabupaten Malang seperti apa nih Pak? Ya, terima kasih, selamat pagi semuanya. Rapi Kabupaten Malang itu sebetulnya sudah ada sejak sekitar tahun 95. Jadi sampai hari ini, tahun ini terjadi fluktuasi, dinamika di organisasi sudah banyak sekali, sehingga pada tahun 2022 ini alhamdulillah anggota kami yang di kabupaten sekitar 900 anggota, dan ini adalah yang terbesar, anggota kami yang terbesar di Jawa Timur. Pak, tugas Rapi seperti apa nih Pak? Sebetulnya tugas pokok Rapi seperti apa nih Pak? Tugas pokok Rapi ini adalah yang pertama adalah menyampaikan suatu informasi dari masyarakat atau sebaliknya ke pemerintah setempat atau sebaliknya dari pemerintah setempat ke anggota masyarakat atau ke masyarakat yang tidak dijangkau oleh alat komunikasi yang lain, juga sebagai pembantu atau membantu dalam bidang-bidang kebencanaan, bidang kemasyarakatan dan lain sebagainya. Selama ini sinergitas Rapi dengan yang lainnya seperti apa nih Pak? Forkopimda atau kecamatan? Anggota Rapi kita yang di Kabupaten Malang sangat baik, terutama dengan Forkopimda dan tingkat kecamatan sangat baik sekali, karena anggota kami tersebar di seluruh pelosok desa-desa di Kabupaten Malang. Pak, pesan mungkin Pak kepada para anggota Rapi di wilayah Kabupaten Malang seperti apa nih Pak? Pesan-pesan kami kepada anggota Rapi Kabupaten Malang agar tetap solid
solid, menjaga kesatuan, menjaga keutuhan, kerukunan dan lain sebagainya, tetap membantu pemerintah setempat, tetap membantu masyarakat setempat agar kedepannya kita lebih selamat. Kegiatan bimbingan organisasi kelima Radio Antar Penduduk Indonesia wilayah 13-14 Malang ini dihadiri Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi, Ketua Rapi Daerah Jawa Timur Aep Saifuddin, Ketua Rapida Wilayah 13 Jawa Timur, Ketua Rapi Wilayah 13-14 Malang Dr. Andes Aris Mardianto, Sekretaris Rapi Kabupaten Malang Agung Pujianto, dan ratusan peserta bimbingan organisasi 5 wilayah 13-14 Malang. Kegiatan bimbingan organisasi 5 ini mengambil tema melalui bimbingan organisasi, kita siapkan anggota yang handal dan berkualitas dalam berorganisasi. Doa bersama yang akan dihantarkan oleh Bapak Agung Pujianto, Juliet Zula 13 X-ray Bravo Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Izinkan saya akan memandunya secara agama Islam dan untuk yang beragama lain mohon menyesuaikan. Sebelum membuka secara resmi bimbingan organisasi 5 Rapi, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi berterima kasih kepada Rapi yang telah banyak berperan dalam mendukung program-program pemerintah Kabupaten Malang. Serta keberadaan Rapi sangat dibutuhkan dalam penanganan kegawat daruratan dan kebencanaan. Kita pahami bersama bahwasanya Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi merupakan salah satu bagian dari intangible asset atau aset yang tak berwujud namun bernilai bagi pemerintah Kabupaten Malang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua.
Ya, untuk selanjutnya kita akan foto bersama. Kali ini kebawakan maju bersama menuju Malang Maju. Sementara itu dalam sambutannya, Ketua Rapi Wilayah 1314 Malang Dr. Andes Aris Mardianto menjelaskan, kegiatan bimbingan organisasi ini diikuti oleh 150 peserta dan berharap dengan kegiatan ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan terkait organisasi Rapi dan dapat menguasai dasar dan wawasan terkait dengan regulasi di dalam menjalankan tugas serta memahami tentang peraturan pemerintah, juga peraturan organisasi sebagai anggota Rapi yang berdedikasi, loyal, dan berdaya saing. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya anggota Rapi wilayah 1314 Kabupaten Malang, mohon diketahui bahwasanya bimbingan organisasi ini adalah rohnya Rapi. Jadi kita mengikuti bimbingan organisasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana sebetulnya organisasi ini, penjabaran dari segala sesuatu, peraturan pemerintah, peraturan perundangan organisasi, dan lain sebagainya. Jadi mohon nanti disimak mulai awal sampai akhir dengan seksama penjelasan dari para pengamat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal senada disampaikan Ketua Rapida Wilayah 13 Jawa Timur Aib Saifuddin yang menjelaskan pentingnya bimbingan organisasi ini karena akan membekali para anggota dengan berbagai aturan dan peraturan baru dari pemerintah yang harus dipahami, serta kegiatan ini bisa diikuti dengan maksimal untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas anggota Rapi Wilayah 1314 Malang. Organisasi yang kelima. Bimbingan organisasi sudah disampaikan tadi pada sambutan Bapak Ketua Wilayah tentang apa dan bagaimana maksudnya, karena sudah matang dan banyak yang harus disampaikan. Tadi disampaikan oleh Ketua Wilayah ada 800 anggota sekian, 800 sekian anggota Rapi Wilayah 1314 Kabupaten Malang. 600 sekian belum mengikuti BO, sehingga saya menemukan beberapa kejanggalan, bukan kejanggalan yang luas tentang organisasi Rapi dalam hal materi-materi yang akan disampaikan. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Di sini ada berapa peserta? Pak Agung, peserta berapa? 150. Minat pemahaman tentang bagaimana mempelajari, menguasai atau memahami aturan ini sangat minim untuk anggota kita Rapi. Bimbingan organisasi adalah salah satu cara yang paling baik dalam hal penyampaian bagaimana kita mendongkrak, membangkitkan rasa ingin tahu kita tentang sebuah aturan dalam organisasi Rapi, berkolaborasi dengan provinsi, pemerintah tingkat kabupaten. Ini menjadi sebuah tolak ukur saya untuk disampaikan kepada semua pengurus wilayah Sejatim bahwa inilah yang saya inginkan. Selama 42 tahun kita menjadi anggota Rapi, belum pernah satu kali pun punya wadah untuk satuan tugas Rapi. Khususnya di Jawa Timur akan membentuk secara utuh satuan tugas mulai dari daerah, wilayah sampai lokal. Dan itu terstruktur. Inilah wadah yang sesungguhnya untuk Satgas. Yang keempat, materi muatan lokal. Muatan lokal ini nanti saya serahkan sepenuhnya kepada pengurus wilayah, menjadi sebuah motivasi yang baik untuk para peserta bimbingan organisasi. Dan mudah-mudahan sepulangnya dari ruangan ini sudah punya bekal kita untuk bagaimana khususnya untuk pengurus bisa menjalankan organisasi di tingkat wilayah, dan untuk peserta minimal punya wawasan yang lebih hari ini supaya kita sebagai anggota Rapi punya hak dan kewajiban. Kita sebagai anggota Rapi punya cara berkomunikasi yang baik.
Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan bimbingan organisasi 5 Rapi wilayah 13-14 Malang, ada 5 materi penting yang disampaikan. Di antaranya terkait regulasi, tata cara berkomunikasi, pembentukan Satgas Rapi, dan muatan lokal. Komunikasi dan memiliki loyalitas tinggi. Untuk selanjutnya acara saya serahkan sepenuhnya pada moderator Bapak Muklis Iswahyudi, Juliet Zulu 13, Romeo Foxtrot Tango. Baiklah, sebelum kita mulai paparan, Memasuki penyampaian materi pertama tentang regulasi yang disampaikan oleh Agung Pujianto, Sekretaris Rapi Kabupaten Malang. Dalam paparannya mengungkapkan pentingnya kegiatan bimbingan organisasi dan piagam ini bisa dipergunakan untuk memperpanjang menjadi anggota Rapi. Sementara untuk materi organisasi, sejarah dan perkembangan organisasi Rapi disampaikan oleh M. Khalil. Pak Ketua tidak apa-apa, materinya nanti biar wira-wiri tidak apa-apa, asal tempatnya berdekatan yang mau perpanjang. Jadi kalau nanti yang mau perpanjang tidak punya sertifikat BO, ya jangan harap untuk bersama panjang. Bukan saya, tapi sistem tinggi ya, biar lebih tinggi lagi, memberi pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan. Jadi regulasi BO ini adalah, jangan tuh biar tahu bahwa Rapi itu ada keterikatan yang kuat oleh aturan-aturan pemerintah dan perundang-undangan pemerintah. Beliau adalah dari Dinas Badan Pengelolaan anggota Rapi, Pak. Jadi yang jenengan lakukan kemarin misalnya tidak sesuai dengan yang disampaikan di materi ini, jangan tersinggung. Itulah adanya. Artinya mari kita belajar berubah. Pelanggaran itu bukan suatu pelanggaran. Betul nggih? Kita mulai. Anggota Rapi yang belum memiliki sertifikat BO, karena nanti jenengan di sini mungkin tantangannya nanti 5 kali. Nanti 5 kali. Organisasi kita boleh mengadakan, bukan boleh, aturannya adalah mengadakan bimbingan organisasi maksimal 2 kali. Sampai kemarin saya bilang Pak Ketua Rapi yang belum memiliki sertifikat bimbingan organisasi atau belum mengikuti BO. Oke, terima kasih Adel Basarinya Ali terkait dengan mungkin apakah di sidang betul atau tidak. Kalau memang betul ini melakukan pelanggaran, nanti ada sanksi ringan, sanksi sedang, sanksi berat, pemberhentian sebagai anggota, pencabutan izin. Itu yang pelanggaran yang paling berat. Perlu saya ingin bertanya juga tentang antara kesinambungan Rapi dan organisasi komunikasi lain, terutama Orasi. Kalau kita memang mengacu pada organisasi, memang Rapi itu memang berdiri sendiri. Tapi karena kita itu sering berkomunikasi dengan orang lain, terutama dari luar pulau maupun luar negeri, itu memang harus ada kesinambungan. Kalau dipatok Bandrong katakanlah kita harus berdiri di sini saja, tidak ada salahnya kan? Nah, karena Rapi itu kalau melihat dari kita Rapi, padahal Rapi itu untuk wilayah Indonesia saja, padahal untuk luar negeri kita nggak diakui. Jadi kan kalau bilang nanti tidak bisa ini aturan, kita aturan. Jadi mungkin peran jenengan mungkin di Orari, saya nggak tahu Orari untuk megang sejam kok. Rapi punya rank tersendiri pada 11 meter. Di satu sisi, di belahan dunia lain ada lagi organisasi semacam paguyuban pengguna frekuensi yang sama. Tadi pertanyaannya bagaimana kita berinteraksi dengan mereka. Yang pertama, ruang lingkup NKRI itu dari mulai Aceh sampai Merauke, ya. Dan jangkauan frekuensi 27 MHz dalam hal ini 11 MC. Paling enggak loncatnya 600 kilo. Bagaimana menyikapi kita ini? Perbanyaklah kegiatan checking net pada 27 MHz di Rapi. Jika alokasi frekuensi tersebut masih juga digunakan oleh pengguna frekuensi telekomunikasi khusus lainnya, maka lepaskan anggota kita, lepaskan Juliet Zulu 3, pakai mereka dalam satu format yaitu kode etik Rapi. Insya Allah kalau kode etik Rapi itu kita jalankan dengan sebaik-baiknya,
dan seikhlas-ikhlasnya, insya Allah yang lain juga akan tidak keberatan. Ya, sesi organisasi di sini ada 4 materi. Nah, ini saya jelas ya. Organisasi, yang ketiga pengertian organisasi, yang keempat organisasi rapi. Materi sejarah organisasi ini enaknya ya video ya Bapak Ibu, lengkapnya atau komunikasi antar penduduk ya, antar warga ini melalui radio yang namanya radio CB. Kemudian barang-barang tersebut dibawa melalui apa? Nah ini ada yang dibawa melalui pesawat terbang, ada yang dibawa melalui kapal. Ya ini saya tidak mengalami pengunjung. Ini saya masih kelas komunitas di Amerika ya, di sana bisa mendengarkan, bisa memancar, saling komunikasi, itu awalnya nggak ada namanya. Nah, untuk mengingat itu, nah itu dari Permenkominfo nomor 17 tahun 2018 di situ sudah jelas ya munculnya atau tumbuhnya atau lahirnya organisasi rapi itu diawali dari SK Menteri Perhubungan nomor SL S di bawah pengelolaan atau di bawah manajemen dari Dirjen Postal Rapi. Mohon izin, Bapak Wali, rekan-rekan yang di luar mohon untuk karena nanti ketertiban kita seperti yang saya sampaikan kemarin, mari kita laksanakan acara ini dengan baik. Masih saya 4, saya belum mengenal itu. Saya mau 87, ya, itu masih SMA. Kemudian tahun 1994 ini ya, VHF, ya, sudah UHF, ya, yaitu 476, 410, 477, 415. Yang akan disampaikan oleh Bapak Raji Santoso, Juli 13, Alfa Romeo Indah, dan waktu kami persilakan. Acara dilanjutkan dengan pemateri ketiga terkait dengan pembentukan Satgas yang disampaikan oleh Raji Santoso, Koordinator Satgas Daerah. Saya berteman selama 30 tahun lebih bersama Pak Rais, di mana saya berkenal dengan beliau. Saya melaksanakan kegiatan mulai tahun 94 sampai 2006 di wilayahnya Bapak Rais. Sesuai nama ini, Unit Zulu 13 Alfa Romeo India, Raji Santoso, Satuan Tugas Rapi, suatu satuan atau unit dalam organisasi rapi yang formasinya bersifat ad hoc. Nanti dijelaskan lebih lanjut. Oke, saya jelaskan dalam satu hubungan komunikasi. Saya punya HT, saya punya HP. Mas Ari punya HT, Mas Ari punya HP. Dua-duanya bisa berkomunikasi. Putus salah satu, HP putus, HT masih bisa. Itu namanya ad hoc. Jaring komunikasi redundan. Kemarin saya mengirimkan Pak Ari dan beserta rekan-rekan Satgas Daerah ke Cianjur, laksanakan itu, datang lapor, buat asesmen, kemudian tinggalkan. Itu juga ad hoc. Terima kasih Pak Ketua. Jadi tentang ad hoc itu di Jawa Timur kebetulan ditunjuk dipercaya menjadi koordinator Satgas Jatim. Jadi susunannya koordinator Satgas Jatim. Nah, Satgas terdiri dari anggota rapi yang izinnya masih valid atau hidup sebagai duta rapi Jawa Timur, meskipun kami mau berangkat cuma 4 personil atau 3 berangkat atas perintah ketuga dan yang 1 Bapak Insinyur Bimo Hadi Nugroho. Pemateri selanjutnya terkait dengan tata cara komunikasi, toleransi berkomunikasi, disampaikan oleh Bimo Hadi Nugroho. Dan materi terakhir tentang muatan lokal disampaikan oleh Rudi dari wilayah 13 Rapi daerah Jawa Timur. Jadi saya bukannya dasarnya dari komunikasi. Kita berusaha berhubungan, berinteraksi, itu lewat komunikasi. Saya tidak banyak-banyak komentar dari sini, saya ingin banyak interaksi dengan penjenengan. Metode saya untuk memberikan, kita ajak ngobrol tentang organisasi, kita sharing. Kita mau nggak mau, siap nggak siap, kita sudah berlindung atau kita sudah masuk di dalam organisasi yang namanya rapi.
Setiap kali saya scan, saya kok nggak pernah mendengar anggota kita itu komunikasi di radio. Yang paling banyak itu komunikasi lewat WA. Jelas komunikasi kita adalah radio, tadi saya jelaskan, bukan HP. Kita butuh sebuah antena 1031, butuh namanya perangkat atau pesawat yang namanya 1071 dalam kode 10 dan power supply. Ada perangkat radio yang dibuat komunikasi dan ada power supply. Jadi tata cara berkomunikasi kita di dalam radio beda dengan kita jagongan kayak gini. Radio frekuensi atau komunikasi itu kalau ada yang berbicara yang satu mendengar, setelah itu baru dia menjawab. Biasanya kan kadang gini ya, saya dengar dulu, begitu nyetel radio cetek ini langsung bilang kontak masuk, gak diterima terus kontak, akhirnya mengganggu. Ini sebuah non sewu kebiasaan, etika sudah hilang. Pada kanal masuk dengan ending break di menunggu spasi, yaitu mesti jame bareng, jame wong ngantuk, jame wong liar-liar. Jadi kalau kita yang sebenarnya nama saya, kalau di depan menggunakan kata bahasa alfabet, kata pengendali, kalau nanti kita bisa saling sharing, diberi kesempatan tanya jawab, cara saya kita yang baik bagaimana. Saya sering dipanggil Rudi, nama saya Rudi, call sign saya Juliet Zulu 13 Hotel Delta Tango. Etika tidak hanya di darat. Ternyata pengguna radio dituntut punya etika berkomunikasi di frekuensi atau di udara pada gelombang radio. Masih banyak saya sering mendengarkan pengucapan penggunaan kode 10. Semoga keluarga di 85 102. Benar atau salah? Benar atau salah? Habit. Sekali lagi kebiasaan, namanya norma-norma, dan ada yang benar, ada yang harus dibenarkan. Kalau keliru jangan dibiarkan. Namanya tinggal 85. Lebih baik jangan dipaksakan menggunakan kode 10, jangan dipaksakan karena Rapi tidak mewajibkan. Santun lebih sopan daripada di high frekuensi. Siapa yang bilang tidak? Masih lebih konyol di high frekuensi, Pak. Yang paling sering kontak. Apa itu kontak, Pak? Bayangkan hanya mau join, mau tanya nama, kontak. Kontak itu kan sesuatu yang urgent. Jadi saya kalau dengar kontak, Pak, saya langsung berhenti. Silakan kontak apa yang perlu didahulukan. Emergensi apa yang perlu didahulukan memutus pembicaraan orang. Iya toh, Pak. Iwan Hikmawan melaporkan.